Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menguji tesis atas nama Budi A. Safari, ya. Pada pagi hari ini, di mana bidang peminatannya hukum pidana. Silakan saya kasih waktu untuk berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi A. Safari SH, nomor induk mahasiswa 403222107 dengan bidang peminatan sistem peradilan pidana. Adapun judul tesis saya hari ini yaitu restitusi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan terhadap anak di Indonesia. Bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan yang mereka alami. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar. Kejahatan adalah hasil dari interaksi pelaku dan korban yang diibaratkan seperti dua mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Hakikatnya dan perbuatan tindak pidana akan bermuara kepada pertanggungjawaban pidana yang ditanggung oleh pelaku. Bahwa anak sebagai korban sebuah kejahatan tidak hanya menanggung kerugian material dan juga kerugian immaterial. Untuk itu dibutuhkan sebuah pertanggungjawaban oleh pelaku kejahatan yang salah. Satunya adalah menggantikan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan, yaitu korban anak melalui fasilitas restitusi. Di sisi lain, tanggung jawab negara, pemerintah daerah atau pusat, masyarakat harus ditegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak korban kejahatan tindak pidana, karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap ancaman orang-orang dewasa. Anak hanya diwakili oleh negara sebagai objek penerima penderitaan, di mana pelakunya akan diterapkan sistem pembalasan pidana terhadap tumbuh kembang dan masa depannya. Adalah bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku atau orang tua pelaku apabila pelaku merupakan anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan. Adapun rumusan masalah yang bisa ambil yaitu yang pertama, bagaimana bentuk kebijakan terkait restitusi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan terhadap anak Indonesia. Yang kedua, bagaimana implementasi pemberian hak restitusi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan terhadap anak Indonesia. Dengan landasan teori perlindungan hukum, mana ada segala kegiatan yang melindungi anak dan hak juga berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian teori analogi terhadap anak, yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sehingga secara tegas keberadaan hak warga negara Indonesia diakui oleh negara. Selanjutnya, teori aktivitas hukum. Pertama, faktor aktivitas hukum antaranya yaitu faktor hukum undang-undang, faktor terapkan hukum, kemudian faktor sarana dan fasilitas yang mendukung perbuatan faktor masyarakat dengan di mana hukum tersebut berlaku bagi faktor kekerasan yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kerangka konseptual yaitu yang pertama restitusi, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Kemudian perlindungan hukum menurut Sakti Harjo. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati sumber hak. Pertama terkait dengan kebijakan negara
haruslah permohonan ganti kerugian bagi korban untuk termuat dalam tuntutan dan dibacakan bersama dengan tuntutan oleh penuntut umum. Hal ini menyebabkan hakim berkepentingan untuk menolak permohonan korban mengenai kerugiannya akibat ketidaksesuaian dalam mekanisme sebagai berikut. Demikianlah paparan singkat kami. Berharap bukan berharap pada substansi terkait dengan teori yang digunakan dalam tesis eksekusi objektivitas hukum itu sendiri terletak pada salah satu faktornya, itu para penegak hukum. Jadi selama ini apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada anak korban tindak pidana, para aparat penegak hukum tidak serta-merta menggali terkait restitusi ini. Prosesnya terlalu berbelit. seperti pada kasus-kasus ataupun pada upaya pidana yang lain. Ya. Restitusi ini sebenarnya ada di tataran penegakan hukum. Kita tegaskan Jadi restitusi ini sebenarnya dari awal sudah bisa dilakukan. dari mana? Dari pihak setelah pemerintah, apabila korban telah mengalami kerugian, seperti korban telah diperban oleh pihak kepolisian, misalnya korban telah mengalami dan melapor kepada kepolisian terjadi tindak pidana terhadap dia, sebenarnya sudah bisa meminta restitusi tersebut, bahwa kerugian yang dia alami seperti apa. Sebenarnya restitusi anak ini ada 3: sistem peradilan anak, undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang 31 tahun 2015 tentang korban. Namun kalau korban banyak ruginya, walaupun secara ringkas tetap dilakukan kesepakatan bahwa diselesaikan di luar pengadilan, namun apabila pekerjaan bisa diajukan di awal, seperti misalnya pada saat tahap penyelidikan di kepolisian sebelum tuntutan dibacakan, dan setelah putusan juga bisa dilakukan pengajuan restitusi. Berita acara sidang tesis untuk hari ini, dan dalam hal ini kami nyatakan lulus. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas kunjungannya. Satu minggu loh ya. Yuk, Kalau siap. satu minggu kami uji lagi. Wah, siap. Terima kasih kepada